Pertama adalah mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh, semangat, rajin. Kalau dalam pepatah, man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Ilmu ini tidak bisa diraih, tidak bisa didapatkan kecuali dengan kesungguhan. Kalau antum main-main, tidak sungguh-sungguh, tidak semangat, mimpi di siang bolong. Kalau antum bisa menjadi alim, ya menjadi ulama. Yang kedua, kenapa perlu sabar? Karena terkadang ada pelajaran yang sulit untuk dipahami, ada pelajaran yang sulit untuk cepat kita mengerti, sehingga dikatakan butuhnya kesabaran, yahtaju ila sabar. Kalau kita tidak bersabar, maka hasilnya adalah putus asa. Tidak semua pelajaran itu mudah dihafal. Ada orang yang ahli di bidang tafsir tapi tidak ahli di bidang hadis. Ada yang bidangnya hadis tapi tidak ahli di bidang bahasa atau qawaid. Disinilah perlunya kita kesabaran. Kalau tidak sabar, pasti ujung-ujungnya putus asa. Yang ketiga adalah mal atau al-amwal atau al-mal, harta. Untuk apa itu harta? Beli buku, beli baju, beli makanan yang bergizi supaya sehat, bugar, di apa saja yang bermanfaat. Yang keempat, dulu zaman, waktu yang panjang. Ya, kalau 3 hari saja nyantri, setelah itu ingin jadi ulama, mimpi di siang bolong. Baru 1 tahun santri sudah mau jadi mufti, mimpi di siang bolong. Sebagaimana ada orang yang baru 1 pekan ikut pengajian ta'lim pekanan, itu pun 45 menit durasinya. Ya, setelah itu pulang, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan tetangganya, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, karena yang dia pelajari langsung kepada bab bid'ah wal muhdasat. Tapi insya Allah tidak ada di kampung kita, di Amerika gitu. Iya, ini konyol, ini kekonyolan. Istilah orang Arab, muskilatul azimah, problem besar. Kenapa? Baru 1 hari ikut kajian ta'lim pekanan, itu pun durasinya 45 menit, paling tinggi 1 jam, pulang menjadi mufti. Yang puluhan tahun saja belajar agama, talaki, mulazamah dengan ulama, duduk di hadapan ulama, membaca kitab di depan ulama, puluhan tahun. Setelah itu pulang tetap menjadi muqallid, tetap menjadi muqallid, tidak menjadi mujtahid. Kita bagaimana? Ya, baru 1 tahun jadi santri, 2 tahun jadi santri, 3 tahun jadi santri, ulang menyalahkan seluruh amalan orang lain. Padahal apa yang kita dapatkan di pondok kita, apa yang kita dapatkan sama guru-guru kita, tidak semua ilmu itu terkumpul di otak, di kepala guru-guru kita para santri. Ada ilmu yang dipahami oleh guru kita, orang tidak pahami di luar. Sebagaimana halnya ada ilmu yang dipahami orang luar, guru-guru di luar tidak dipahami oleh guru kita. Jadi jangan serta-merta apa yang kita tidak dapatkan di tempat kita, kemudian salah semua apa yang didapatkan di luar sana. Makanya saya sering katakan kepada murid-murid saya, kepada jemaah saya, jangan belajar hanya kepada saya. Jangan cuma baca buku saya, jangan cuma baca buku ulama-ulama tertentu, tapi bacalah buku Imam Madzhab, ulama-ulama kontemporer, baik yang alumni Al-Azhar, Madinah, Mekah, Madinah, dan lain-lain sebagainya. Silakan baca, telaah, ya kaji. Insya Allah semakin banyak bacaan kita, semakin luas bacaan kita, semakin tinggi toleransi kita dalam bermazhab, semakin ilmiah dalam menyampaikan, tidak mudah menyalahkan orang dan tidak mudah mentadil dan
mentahdir orang lain. Nasabak magai, nasabak kekuatan wawasan kita. Ini saya minta para santri, apa yang antum tidak dapat di luar, jangan langsung kemudian menyalahkan orang lain seperti kebanyakan. Jadi ini yang penting adalah muraja, menghafal, terus menghafal, aktif terus aktif,